Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus ya. Selamat menonton alur cerita veteran tahun 2015. Suatu hari, tampak beberapa sopir truk sedang mengadakan demo karena mereka telah dipecat tanpa pemberitahuan dan tanpa pesangon sedikit pun. Sempat salah seorang sopir truk bernama Kang In menemui atasannya untuk meminta pertanggungjawaban. Tetapi doi malah diperlakukan semena-mena oleh atasannya yang sebut saja kontraktor John. Sementara itu di sisi lain, tampak seorang pria bernama Jo Tae-oh yang merupakan direktur muda dari perusahaan Shinjin. Nah, ketika hendak berangkat bekerja, tanpa sengaja doi mendapati Kang In sedang melakukan demo di depan kantornya demi menuntut sejumlah gaji yang belum dibayarkan. Sebab usut punya usut, Kang In ini memang bekerja di bawah naungan perusahaan Shinjin. Alhasil, Direktur Jo pun mengundang Kang In datang ke ruangannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada awalnya diskusi di antara mereka berjalan cukup lancar, di mana si Direktur bersedia mendengarkan keluh kesah bawahannya ini, bahkan memperlakukan anaknya yang bernama Woo-jin dengan sangat baik. Hingga beberapa saat kemudian, tanpa disangka-sangka, ternyata si kontraktor John juga dipanggil ke ruangan itu. Namun bukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, melainkan untuk baku hantam 1 lawan 1 dengan Kang In. Dan dari baku hantam inilah, Direktur Jo berjanji akan melunasi semua kekurangan gajinya. Tetapi Kang In sendiri langsung menolak tawaran itu, karena doi tidak ingin apabila Woo-jin melihat kekerasan di depan matanya. Sehingga kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh kontraktor John untuk menghajarnya habis-habisan. Nah, setelah Kang In dibuat babak belur, barulah Direktur Jo memberikan beberapa lembar kertas cek dengan nominal cukup besar sambil meminta agar jangan memperpanjang masalah lagi. Namun meski begitu, perasaan Kang In sudah dibuat hancur sehancur-hancurnya, tak kalah harga dirinya telah diinjak-injak di depan anaknya sendiri. Alhasil saat itu juga Kang In langsung memulangkan Woo-jin menggunakan taksi, sementara ia sendiri tetap tinggal di area kantor, entah apa yang akan dilakukannya. Berpindah ke tempat lain, tampak seorang polisi senior bernama Do-jul, yang dikenal sangat cekatan dalam menangani berbagai macam kasus besar, sekaligus terkenal cukup kejam terhadap target buronannya. Sehingga membuat banyak penjahat ketar-ketir ketika harus berhadapan dengannya. Nah, suatu hari ketika jam istirahat kantor, tiba-tiba Do-jul mendapatkan panggilan dari Woo-jin yang mengabarkan apabila ayahnya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit akibat terjatuh dari lantai atas kantor Shinjin. Jadi usut punya usut, Do-jul ini memang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Kang In. Itulah mengapa Woo-jin bisa sampai menelponnya. Lalu setibanya di rumah sakit, ternyata kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian dari distrik Yongsan, karena lokasi kantor Shinjin sendiri memang berada di distrik tersebut. Di sini, seorang polisi bernama Wang menginfokan bahwa kemungkinan besar Kang In telah melakukan percobaan bunuh diri akibat memiliki masalah di bidang pekerjaan dengan perusahaan Shinjin. Dan kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, karena saat kejadian itu berlangsung, kebetulan CCTV di kantor Shinjin sedang dalam perbaikan. Kemudian dalam suatu kesempatan, Do-jul mendapatkan informasi dari Woo-jin apabila ayahnya sempat mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang di kantor Shinjin. Mendengar perkataan tersebut, lantas Do-jul pun langsung terpikirkan Direktur Jo. Sebab menurut rumor yang beredar, Direktur Jo ini memang terkenal sangat arogan dan seringkali memperlakukan orang-orang di sekitarnya seenak jidat. Ditambah lagi, dahulu doi juga pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika si direktur menyiksa orang-orang di sekitarnya hanya karena masalah sepele. Namun amat sangat disayangkan, saat Do-jul mendatangi kantor polisi distrik Yongsan untuk membantu penyelidikan, tiba-tiba seorang polisi di sana malah mengusirnya dan meminta agar jangan ikut campur lagi. Dengan alasan mereka masih mampu menyelesaikan masalah ini tanpa campur tangan polisi distrik lain.
Sampai akhirnya, Dojul memutuskan menemui Direktur Jo untuk membahas musibah yang menimpa Kang In. Tetapi lagi-lagi terjadi keanehan, di mana tangan kanan si direktur yang bernama Choi berusaha menghalanginya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Berpindah ke tempat lain, tampak Direktur Jo sedang latihan baku hantam dengan bodyguardnya yang bernama Alex. Tetapi sial bagi bodyguardnya tersebut, di mana Doi harus merelakan kakinya dipatahkan oleh Direktur Jo hanya karena si direktur merasa kesal setelah dikalahkan dalam pertarungan. Dari sinilah benar-benar terbukti kalau dirinya tidak bisa mengontrol emosi, yang kemungkinan besar disebabkan oleh hobinya dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dalam suatu kesempatan, Choi memberikan informasi kepada direkturnya itu bahwa dirinya telah berhasil melobi pihak rumah sakit untuk membuat catatan medis palsu, di mana luka-luka pada tubuh Kang In yang seharusnya merupakan hasil penganiayaan direkayasa seolah-olah menjadi luka akibat jatuh dari lantai atas. Selain itu, menurut informasi dari si dokter, hanya ada kemungkinan kecil bagi Kang In untuk bisa kembali sadar. Berpindah lagi ke rumah sakit, ketika Dojul hendak mengantarkan makanan untuk keluarga Kang In tanpa disangka-sangka, ia malah melihat Choi sedang memberikan sejumlah uang kepada istri Kang In yang dicurigai adalah sogokan alias uang tutup mulut agar masalah tidak diperpanjang lagi. Lantas, Dojul pun langsung bergegas mengejarnya, tetapi dihalangi oleh Wang. Sebab usut punya usut, ternyata Wang ini memang telah berada di pihak Choi serta Direktur Jo. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Choi juga berusaha menyuap istri Dojul dan meminta agar suaminya itu jangan ikut campur lagi urusan Shinjin Group. Namun sudah pasti semua uang itu ditolak mentah-mentah. Alhasil, Dojul yang mendapatkan laporan dari istrinya terkait kejadian itu langsung mendatangi Direktur Jo yang saat itu sedang menemui kliennya, di mana saking emosinya, Doi sampai menghajar beberapa orang penjaga di sana, sekaligus memperingatkan si direktur dengan nada tinggi. Merasa berbahaya jika kasus ini tidak segera ditangani, pada malam harinya Dojul mendatangi tempat kerja kontraktor John demi mendapatkan petunjuk. Tetapi sayang sekali, di sana Doi hanya bertemu sekretarisnya yang tidak mengetahui keberadaan si kontraktor. Kemudian ketika malam sudah semakin larut, tanpa disangka-sangka, sekretaris tadi kembali menghubungi Dojul untuk menginfokan keberadaan John. Yang padahal, semua itu adalah jebakan buatan John dengan tujuan mencelakakan Dojul. Lantas saat Dojul serta timnya datang ke tempat yang sudah diinfokan, tiba-tiba beberapa orang gangster langsung melancarkan serangan. Bahkan salah seorang anggota polisi junior sampai tertusuk di bagian perut. Namun untunglah berkat kerjasama dari pihak kepolisian, mereka dapat meringkus kontraktor John yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Ya, meskipun pada akhirnya kontraktor John tidak mau memberikan informasi dan malah bertele-tele ke sana kemari, Dojul masih tetap bersyukur sebab dirinya masih memiliki rekan tim satu distrik yang selalu berada di pihaknya. Sehingga penyelidikan pun dapat terus dilanjutkan. Sementara di sisi lain, tampak Direktur Jo mulai ketar-ketir karena masalah ini tak kunjung selesai. Sampai-sampai Doi melampiaskan amarah ke hewan peliharaannya, sekaligus perabotan di kantornya. Sampai akhirnya, ayah dari Direktur Jo yang merupakan pemilik dari perusahaan Shinjin mau tidak mau harus turun tangan, di mana Doi hendak menumbalkan Choi untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian, sambil mengakui apabila dirinya adalah pelaku di balik musibah yang menimpa Kang In. Pengacara profesional pun telah disiapkan untuk membantu meringankan hukuman Choi, dan nantinya setelah bebas dari penjara, Choi akan diberikan kenaikan jabatan. Alhasil, penyerahan diri tersebut membuat Dojul marah bukan main. Sebab ia tahu betul bahwa semua ini hanyalah akal-akalan Direktur Jo. Sempat, Kapten tim Dojul menemui kepala distriknya untuk menyatakan keberatan atas tindakan Choi itu. Namun sia-sia, si kepala distrik malah menyuruhnya untuk menangani kasus lain. Meski begitu, Dojul serta kawan-kawan masih belum menyerah sampai di sini demi menegakkan keadilan. Hingga suatu ketika mereka sempat membahas adanya panggilan darurat mencurigakan yang berasal dari area kantor Shinjin dalam waktu berdekatan dengan musibah yang menimpa Kang In. Dan merasa petunjuk ini masih bisa dikembangkan, lantas mereka pun berusaha mengusutnya lebih dalam lagi. Keesokan harinya, Dojul memutuskan menemui Choi yang saat itu sudah ditahan untuk menanyakan beberapa hal.
Tetapi sudah bisa ditebak kalau percakapan ini akan berlangsung cukup alot, dikarenakan Choi selalu bertele-tele dan tidak mau mengatakan hal sejujurnya. Sampai akhirnya, malah Dojul yang mengungkapkan kebenaran terkait kasus Kang In, di mana semua kejadian itu berawal dari Kang In yang merasa sakit hati setelah harga dirinya diinjak-injak hanya karena menuntut gajinya. Jadi, setelah memulangkan Woo-jin menggunakan taksi, tak berselang lama Kang In langsung kembali ke dalam kantor untuk melampiaskan amarahnya. Namun sial, pada saat itu juga Direktur Jo hilang kendali, sampai-sampai membuat kepala Kang In terbentur meja kaca, lalu tak sadarkan diri. Sempat seorang bodyguardnya yaitu Alex melakukan panggilan darurat demi meminta pertolongan, tetapi segera dibatalkan oleh Choi. Kemudian Choi berinisiatif untuk melemparkan Kang In dari lantai atas kantor Shinjin, supaya seolah-olah terlihat seperti kasus percobaan bunuh diri. Dan usut punya usut, Dojul dapat mengetahui semua kejadian itu berkat seorang narasumber, yang tidak lain adalah Alex. Di mana setelah menyelidiki panggilan darurat yang sebelumnya sempat dibahas, dengan mudah pihak kepolisian dapat menemukan identitas si penelpon. Merasa terhantam oleh banyak fakta, lantas membuat Choi tidak bisa membantah sedikit pun. Tetapi dirinya masih sangat yakin apabila Direktur Jo tidak akan bisa ditangkap, apalagi si direktur akan segera pergi ke luar negeri. Ketika malam tiba, tampak Dojul serta anggota timnya telah bersiap di area sekitar hotel, di mana hotel itu sedang digunakan untuk pesta obat-obatan terlarang. Dan menurut informasi yang diperoleh, Direktur Jo juga datang ke sana sebelum melarikan diri ke luar negeri. Nah, di tengah acara itulah, seorang polisi wanita bernama Bong berpura-pura menjadi warga biasa dan menelpon kantor kepolisian untuk memberikan aduan bahwa telah terjadi pesta obat-obatan terlarang di sebuah hotel. Sehingga dengan begitu, Dojul serta anggota timnya bisa melakukan penggerbekan bermodalkan aduan dari masyarakat tersebut. Namun di luar dugaan, beberapa penjaga hotel malah ngotot tidak mengizinkan polisi masuk, sampai terjadilah pertikaian di antara mereka. Sedangkan Direktur Jo yang menyadari apabila dirinya diincar, langsung bergegas pergi dari sana, sambil meminta anak buahnya untuk mempersiapkan penerbangan ke luar negeri malam itu juga. Singkat cerita, keributan di luar sana dapat diredam setelah kapten tim melepaskan tembakan peringatan, kemudian para penjaga hotel langsung dikondisikan. Beralih ke dalam hotel, pihak kepolisian pun berpencar untuk melakukan penyisiran ke setiap sudut hotel. Di satu sisi, kapten tim berusaha membubarkan kerumunan party dengan tembakan peringatan, tetapi tanpa disangka-sangka. Di sisi lainnya lagi tampak seorang wanita tengah terkapar di sebuah ruangan, di mana usut punya usut wanita ini adalah pacar Direktur Jo yang telah dihamili. Dan karena meminta pertanggungjawaban pada si direktur atas kandungan tersebut, doi malah diperlakukan semena-mena sampai dibuat tak berdaya. Sementara Dojul sendiri masih sibuk mengejar Direktur Jo, sambil terus dihalangi oleh beberapa bodyguardnya. Sampai akhirnya setelah menumbangkan beberapa bodyguard itu, doi langsung mengejar si direktur yang berusaha kabur menggunakan mobil. Bahkan sempat beberapa polisi mencoba menghentikannya menggunakan motor. Namun sia-sia. Alhasil, Dojul pun menggunakan motor tadi untuk mengejar Direktur Jo yang berkendara semakin ugal-ugalan di tengah keramaian kota. Ya, singkatnya kedua pihak mengalami kecelakaan yang cukup serius, sehingga membuat mereka dapat berhadapan satu lawan satu, di mana Dojul mengungkapkan beberapa kejahatan Direktur Jo sambil disaksikan dan direkam oleh warga sekitar. Lantas Direktur Jo yang merasa murka pun langsung melancarkan serangan, tetapi Dojul tidak melawan sedikit pun agar tidak terjerat kasus. Sebab dirinya sadar jika ada banyak kamera di sekitar, baik itu CCTV maupun kamera ponsel. Lalu ketika Dojul sudah dibuat babak bundas, barulah dirinya melakukan perlawanan sebagai bentuk perlindungan diri. Dan dari pertarungan sengit inilah diam-diam Dojul memborgol tangan si direktur, sampai akhirnya polisi berdatangan tepat waktu untuk meringkusnya. Beberapa hari kemudian, tampak berita mengenai Direktur Jo yang telah mengenakan pakaian tahanan dan siap dipenjara demi mempertanggungjawabkan semua kejahatannya. Lalu kabar baiknya lagi, Kang In mulai terbangun dari koma.